Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sadri sarli wa yassirli amri wal 'uqdatal lisani yafqahul qawli amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, para ustaz, adik-adik, salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam nyatanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa rangkaian acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran beserta salawat, yang ketiga acara pokok. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk mempersingkat acara ini kita sama-sama buka dengan membacakan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dengan membacakan Quran surat Al-Fatihah bersama-sama. Wa ala hadiniyah bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak acara yang ketiga, pembacaan sholawat dengan melafadzkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad. Menginjak acara yang ketiga, yaitu acara pokok yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihad dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Alayah sadaqallahu ladim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u wa in istumila alaikum abdun habasyun ka'ana rasahu jabibah. Al-hadis. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas takdirnya Allah kita senantiasa bisa berkumpul kembali pada acara rutinitas kita, yaitu tolab ilmu setiap di malam Rabu. Sholawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan selamanya tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Yang terhormat Sahibul Bait Bapak Dede sebagai ketua pengajian, dan yang terhormat juga para ustadz yang sama-sama hadir dalam kesempatan malam hari ini, beserta bapak-bapak juga adik-adik sekalian yang sama-sama hadir pada malam hari ini.
Terlebih sebelum kita kembali ke materi pokok atau ke materi pembahasan yang akan kita bahas di malam hari ini, yaitu Al-Quran surat Al-Mulk ayat 23 dan ayat 24. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ayat ke-24-nya, Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Al-ayah Shadaqallahul Adzim, yang artinya di ayat 23, katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Di dalam ayat ini kita gali sedikit mengenai tafsiran. Ini ada ayat kesinambungan dengan ayat yang lainnya. Jika dilihat dalam ayat Al-Quran di surat yang lain, kata Allah gitu kan, dengan bunyi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Di dalam ayat tersebut Allah mengatakan wallahu, demi Allah itu kan, akhrajakum, Allah telah mengeluarkan kita min butuni ummahatikum, dari perut ya, dari perut ibu kita, ya kan, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, apapun benda bumi, apapun benda langit, dan siapa yang berada dalam lingkungan ataupun di sekelilingnya ketika kita lahir ke muka bumi ini, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Yang walaupun sekarangnya menjadi orang pintar ataupun profesor ataupun doktor gitu kan, ataupun bisa dikatakan pejabat tinggi maupun pejabat istilahnya presiden gitu kan, ataupun apalah yang bisa dikatakan sekarang kalau sudah dia dewasa ataupun kalau sudah dia besar. Tapi ingat kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, ketika kita lahir ke muka bumi gitu kan, yang dikeluarkan dari perut ibu kita masing-masing itu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa dalam satu huruf pun, dalam satu konteks apapun. Namun Allah memberikan 3 modal. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan modal yang pertama itu pendengaran. Wal absor, yang kedua penglihatan. Wal afidah, dan yang ketiga hati. Ingat, sebelum kita melakukan apa-apa pun itu harus ada pendengaran dulu, didengar. Gitu kan? Setelah didengar baru kita lihat. Setelah dilihat baru kita pikir atau baru kita amalkan dengan metode pemikiran dari hati. Itu adalah satu tujuannya, itu la'alakum tashkurun, untuk istilahnya itu kita bersyukur bahwasanya kita diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran, penglihatan, dan hati. Dari ketiga tersebut itu tiada lain dan tiada bukan untuk dipakai beribadah kepada Allah. Gitu kan? Maka di dalam ayat di sini di Al-Qur'an surat Al-Mulk itu kan, ayat ke 23 kata Allah, qul huwallazi ansa'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Katakanlah itu kan, katakanlah wahai Muhammad, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Ini untuk mengingatkan bagi kita, gitu kan, untuk istilahnya sejak evaluasi, sejak istilahnya itu apa, mengingatkan kembali bahwasanya dulu diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada yang dipakai, ada yang enggak, gitu kan. Kenapa demikian? Karena manusia itu banyak lalai atas tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lupa dan dilupakan, banyak lalai bahkan dilalaikan.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, yang menciptakan pendengaran, yang menciptakan penglihatan, dan yang menciptakan hati nurani ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalakum taskurun, gitu kan. Namun di dalam istilahnya Al-Quran surat Al-Mulk ayat ke-23 di sini, qalilama taskurun. Qalilama taskurun, sedikit yang bersyukur, dalam arti sedikit yang mengamalkan, sedikit yang mengaplikasikan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang sekarang itu kalau kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, kadang-kadang tak peduli, didengar sih didengar, namun nggak diamalkan, nggak dipraktekkan. Kelihatan sih kelihatan, tapi nggak dilihat dengan istilahnya konteks mata batin, cuman hanya sekadar penglihatan mata, gitu kan. Terpikir sih terpikir, tapi tidak diamalkan. Ada mungkin seperti itu. Makanya qalilama ma tashkurun, sesungguhnya yang benar-benar bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita itu dipakai dengan sebaik-baiknya. Punya istilahnya telinga, dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Punya mata, dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah, baik istilahnya ayat kauniyah gitu kan, ataupun ayat kauliyah yang sifatnya istilahnya apa, bisa dilihat dengan kasat mata dunia gitu kan. Kita istilahnya apa, tafakur, tadabur terhadap apa yang Allah ciptakan. Untuk apa? Untuk kita bersyukur. Bersyukur kita mempunyai telinga, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendengarannya. Punya mata, dikasih dengan penglihatannya. Punya hati, dikasih dengan cara berpikirnya.